senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon. Masih terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. Hasil hitung suara sementara Dapil 3 DPRD Maluku. Andi Munaswir geser Asis Sangkala. Update perkembangan perolehan suara sementara untuk DPRD Provinsi Maluku di daerah pemilihan atau Dapil 3 Maluku Rabu 21 Februari 2024. Berdasarkan laman resmi KPU pemilu2024.go.id pukul 8 pagi, Andi Munaswir sementara unggul dengan suara terbanyak 4.044 suara. Andi menggeser posisi Abdullah Asis Sangkala di urutan pertama pada Selasa 20 Februari 2024. Asis dari Partai Keadilan Sejahtera ini turun peringkat dengan sabar. Andi menggeser posisi Abdullah Asis Sangkala dari urutan pertama pada Selasa 20 Februari 2024. Asis dari Partai Keadilan Sejahtera saat ini turun di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 3.511. Sementara terbanyak kedua ada Irawadi dari Partai Nasdem dengan perolehan sementara 3.961 suara. Keempat ada pendatang baru Al Hidayat Wajo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dengan 3.240 suara. Kelima ada kader Partai Hati Nurani Rakyat Julius Patipeiluhu yang menorehkan namanya di urutan pertama dari caleg separtainya dengan angka 3.076 suara. Kemudian incumbent Partai Amanat Nasional atau PAN Wahid Laitupa mengisi namanya di perolehan suara terbanyak ke-6 dengan 2.311 suara. Kemudian ketujuh ada kader PKB Syukri Wailisa yang juga unggul sementara dari rekan separtainya yang adalah incumbent Ruslan Hurasan. Syukri mengumpulkan 2.243 suara sementara Ruslan baru mengumpulkan sebanyak 1.481 suara. Berikutnya ada lagi kader Partai Golkar Rasyad Effendi Latukonsina di urutan ke-8 dengan 1.770 suara. Setelah itu ada Abdullah Tuan Kota dari Partai Perindo dengan perolehan sementara 1.891 suara. Data ini bersifat sementara dengan 56,75% atau 702 dari 1.237 TPS se-Maluku Tengah. Real count KPU Pileg DPRD Malteng Dapil 3 capai 63,58%. Intan Asri unggul 1.850 suara. Berikut hasil perhitungan sementara suara legislatif DPRD Maluku Tengah, daerah pemilihan atau Dapil 3 Pemilu 2024 Rabu 21 Februari 2024 pukul 1 siang. Dapil Maluku Tengah 3 meliputi Kecamatan Tehoru, Telutih, dan Banda dengan alokasi pada 2019 sebanyak 5 kursi. Pantauan tribunambon.com di situs pemilu2024.kpu.go.id per pukul 1 siang jumlah suara yang masuk sebanyak 110 dari 173 tempat pemungutan suara atau TPS. Hingga siang ini total surat suara sudah masuk ke perhitungan atau real count mencapai 63,58%. Data hasil hitung sementara menunjukkan calon legislatif dari Partai Perindo, Intan Nasri, menduduki posisi teratas dengan perolehan 1.850 suara, menyusul dua Serikandi Petahana, Andan Teja Ningsi Nurbaiti di posisi kedua
dan Nurmiati La Abu Saleh di urutan ketiga. Urutan keempat suara terbanyak sementara ditempati Leonard Lilihata dari Partai Gerindra. Pada posisi kelima diraih calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera, Arman Mualo. Berikut 5 nama caleg DPRD Maluku Tengah Dapil 3. Berdasarkan suara terbanyak sementara, Intan Nasri dari Perindo 1.850 suara, Andantea Ningsi Nurbati PKB 1.122 suara, Nurmiati La Abu Saleh PAN 1.076 suara, kemudian Leonard Lilihata Gerindra 849 suara, Arman Mualo PKS 860 suara. Tribuners DLHP Kota Ambon angkut 700 ton sampah di kawasan Arbes Ahuro. Tumpukan sampah di kawasan Arbes Ahuro, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon kini dibersihkan Selasa 20 Februari 2024. Pembersihan dikerjakan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon dengan mengarahkan 1 unit alat berat berupa loader dan 13 armada truk pengangkut sampah. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 6 sore di lokasi terlihat truk pengangkut sampah bolak-balik mengangkut sampah. Lahan kosong sepanjang 200 meter yang sebelumnya tertutup sampah pun berangsur bersih. Adapun pengangkutan sampah sudah dilaksanakan sejak pukul 11 siang. Diperkirakan jumlah sampah yang diangkut mencapai 700 ton. Padahal pada akhir Oktober 2023 lalu, sampah di kawasan tersebut telah dibersihkan. Kepala Bidang Persampahan DLHP Kota Ambon, Nizar, mengatakan bahwa pembersihan dilakukan memasuki bulan suci Ramadan. Dirinya meminta partisipasi baik dari warga untuk membuang sampah sesuai lokasi TPS yang sudah disediakan, serta mengikuti aturan waktu pembuangan sampah ke TPS, yakni mulai pukul 10 malam hingga 5 dini hari waktu Indonesia Timur. Nizar berharap setelah pembersihan warga bisa sadar untuk membuang sampah ke lokasi atau tempat penampungan sementara atau TPS sampah yang telah disediakan. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners. AP2HI bersama komunitas pencakar laut Maluku dan nelayan bersihkan pantai di Tulehu. Meriahkan Hari Peduli Sampah Nasional, Asosiasi Pol and Line